Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaat yang dimiliki Allah. Amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki Ramadan ke-18 Pak ya. Jadi sudah sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir. Inilah yang harusnya kita tetap istiqomah dalam beribadah, karena terkadang kita itu semangat hanya di awalnya Pak. Awal Ramadan kita bisa tilawah 1-2 juz, lama-lama tilawahnya berkurang jadi setengah juz, di akhir malah nggak tilawah. Ini yang salah. Seharusnya kita jaga performance kita untuk selalu tetap istiqomah. Kalau berkurang-kurang dikit nggak apa-apa lah, yang penting kita tetap melaksanakan amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, dalam hidup kita senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Kita diawasi oleh Tuhan yang menciptakan kita. Misalnya dalam kita bekerja, itu kalau kita diawasi oleh CCTV, pasti kita akan serius dalam bekerja. Kita pasti akan fokus, tidak melakukan banyak kesalahan. Nah, terkadang kita itu tidak merasa diawasi oleh CCTV-nya Allah. Sebenarnya dalam istilahnya itu muraqabatullah. Muraqabatullah itu kita takut karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah tentang muraqabatullah, yaitu pada saat zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin jamaah semua juga pernah mendengar, saya hanya mengingatkan kembali. Jadi Umar itu Pak, ketika beliau jadi khalifah, kurang lebih 10-an tahun lah memimpin. 10 tahun memimpin itu sepertiga dunia itu hampir dikuasai oleh Islam. Persia, Romawi itu semua tunduk di bawahnya Umar bin Khattab. Nah, kebiasaannya Umar itu ketika beliau menjadi khalifah, beliau selalu belusukan, selalu keliling setiap malam. Pokoknya kalau kondisi Madinah sudah aman di malam itu, nah beliau baru pulang untuk tidur. Nah, beliau selalu ditemani budaknya yaitu Aslam dalam berkeliling. Nah, suatu saat ada salah satu rumah yang lampunya itu belum mati, padahal sudah cukup malam. Akhirnya Umar mendatangi rumah tersebut. Ternyata ada percakapan di dalamnya. Lalu percakapan itu sang ibu berkata kepada anak, "Wahai anakku, campurlah susu ini dengan air agar untung kita semakin banyak," kata ibu tersebut. Lalu anak tersebut berkata, "Wahai ibuku, itu adalah perbuatan yang tidak baik atau curang. Sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah melarang kita untuk mencampur susu dengan air," kata anak tersebut. Kata ibunya berkata lagi, "Wahai anakku, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak tahu apa yang kita lakukan." Padahal Umar sudah di luar ya Pak ya, saya lagi mendengar percakapan mereka. Lalu anaknya berkata, "Wahai ibuku, Umar bin Khattab memang tidak tahu, tetapi Robnya Umar bin Khattab tahu akan hal itu." Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini adalah salah satu contoh muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah. Bisa saja anak itu menurut perkataan orang tuanya mencampur susu dengan air agar keuntungannya lebih banyak. Lalu akhirnya
Umar pun menandai rumah itu dan berkata kepada anaknya, siapa di antara kalian yang siap menikah? Itu di antara anaknya. Lalu ada yang siap menikah. Setelah itu anak yang siap menikah itu ditawarkan anak perempuan penjual susu tersebut. Jadi begitu cara Umar menjodohkan anaknya, karena anak penjual susu itu sangat luar biasa, keimanannya sangat luar biasa. Nah, akhirnya dari keturunan anaknya Umar dan juga anak penjual susu itu lahirnya generasi yang menjadi pemimpin Khalifah Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Sampai ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu seperti Khulafaur Rasyidin yang kelima. Khulafaur Rasyidin kan Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Nah, ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu seperti Khulafaur Rasyidin yang kelima, karena saking adilnya dalam memimpin. Beliau itu memimpin Islam Bani Umayyah pada saat itu hanya 2,5 tahun, Pak. Hanya 2,5 tahun. Itu bukan satu negara loh, tapi seluruh dunia loh Islam. Karena kan satu kepemimpinan pada saat itu. 2,5 tahun itu tidak ada rakyatnya yang berhak menerima zakat. Zaman sekarang kan kalau penerima zakat itu kan ada 8 ya Pak ya. Ada fakir, miskin, ada mu'alaf, fisabilillah, ada gharim dan lain-lain. Nah, pada zamannya Umar bin Abdul Aziz itu seluruh rakyatnya itu tidak ada yang menerima zakat karena sudah pada kaya, Pak. Jadi ini mau bayar zakat sudah nggak ada yang menerima zakat ini. Bahkan sampai ke Afrika pun itu mereka sudah pada kaya, Pak. Sudah pada kaya karena makmur, saking makmurnya. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah Taala. Jika kita ingin memiliki keturunan yang soleh dan solehah, seharusnya kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki diri kita, kita solehkan diri kita, mencari pasangan yang soleh atau solehah, dan juga menikahkan anaknya dengan orang yang juga soleh atau solehah, agar terjadi atau agar bisa mendapatkan keturunan yang soleh dan juga solehah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Taala, kisah terakhir atau kedua adalah ketika ada 3 orang yang tertutup di dalam gua. Nah, gua tersebut ditutup oleh batu yang sangat besar sehingga mereka tidak kuat untuk mendorongnya. Nah, mereka itu berwasilah dengan amal soleh mereka. Orang yang pertama berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki seorang pembantu, tetapi ketika aku akan menggaji pembantu tersebut, dia pergi entah kemana. Tidak ada kabar, Pak. Akhirnya saya gunakan uang itu untuk membeli kambing atau domba, lalu aku pelihara kambing tersebut. Nah, ketika beberapa bulan atau tahun kemudian, pembantuku kembali dan ia menagih gajinya kepadaku. Lalu aku sampaikan kepada beliau bahwasanya gajinya telah menjadi kambing sebanyak 1 lembah ini. Jadi jika memang itu adalah amal soleh bagiku ya Allah, maka tolong bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya pintu gua itu terbuka sedikit. Orang kedua pun berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah memuliakan orang tuaku. Aku telah menyiapkan susu pada mereka dan aku pun tidak memberikan susu itu kepada anak dan juga istriku sebelum orang tuaku minum susu tersebut. Jika memang ini amal soleh bagiku ya Allah, maka tolong bukakanlah pintu itu. Pintu pun terbuka sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Nah, orang yang ketiga juga berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki seorang sepupu yang sangat cantik. Aku pun menginginkan untuk bisa berhubungan dengannya. Maka dari itu, ketika dia meminjam uang kepadaku, maka aku berikan syarat agar ia mau berhubungan denganku. Lalu ketika tiba di waktu hari peminjaman dan kita pun akan melakukan hubungan tersebut, maka dia pun berkata, takutlah kepada Allah. Nah, aku pun akhirnya merasa takut pada Allah, dan juga aku menghilangkan atau tidak jadi melakukan perbuatan hal tersebut. Jika memang ini amal soleh bagi Allah, maka tolong bukakanlah
pintu gua ini. Akhirnya pun pintu gua itu terbuka semua. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Taala, poinnya adalah terutama yang ketika seseorang sudah akan melakukan perbuatan zina, nauzubillah, atau perbuatan yang diharamkan, terbesit untuk takut pada Allah. Itu adalah muraqabatullah. Nah, kalau ini dipraktekkan kepada seluruh umat muslim atau seluruh manusia, maka saya yakin akan sangat sedikit sekali kejahatan, akan sangat sedikit sekali perbuatan buruk yang ada di dunia ini. Kebanyakan kejahatan itu kan karena mereka tidak merasa muraqabatullah, Pak. Tidak merasa diawasi oleh Allah SWT. Padahal CCTV-nya Allah itu tidak pernah rusak. CCTV-nya Allah itu akan selalu mengintai manusia. Bahkan yang ada di benak manusia pun, yang ada di hati manusia pun, itu Allah tahu, walaupun seorang belum berucap. Walau sob, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada jemaah sekalian. Sekali lagi saya ingatkan, yang berdiri di sini bukan berarti lebih banyak berilmu dari jemaah sekalian, tapi saya hanya ingin watawasabil haq watawasabil sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.